kembali lagi bersama gua Rocky di Suara Juventini. Kali ini gua yang akan menemani kalian untuk mengisi materi Suara Juventini hari ini, ya kan? Di mana bisa kita ketahui bahwa hasil pertandingan Juventus melawan Lazio berakhiran kemenangan untuk Juventus sebesar 3-1. Ya, malam Minggu ceria ya kan? Nggak masuk gol lagi ya kan akhirnya. Juventus telah melakoni lanjutan Serie A di mana kali ini Juventus menjadi tuan rumah menghadapi Lazio yang berkesudahan 3-1 ya kan, langsung ngegas nih ya kan, untuk Giornata selanjutnya ini. Gol dicetak oleh Dusan Vlahovic, 2 gol bersama Chiesa ya kan. Satu lagi kita kebobolan dengan Luis Alberto. Nah, untuk materi kali ini gua juga menghadirkan narasumber yang sering mengisi di Suara Juventini, tapi kita kalau apa, kalau kata orang tuh kalau tak kenal maka tak sayang ya kan, kita kenalan dulu ya kan. Bajunya keren banget nih ya kan. Juventus Fans Club official ya kan, mantap ya. Kenalan dulu Bang, mungkin ada teman-teman kita yang masih belum kenal, masih yang baru join di Suara Juventini, monggo silakan dikenalkan kayak gitu. Halo teman-teman Suara Juventini, perkenalkan gua Adi. Biasanya kalau gua ngisi acara di sini, gua anti Allegri ya. Untuk musim ini gua sebagai pengacaranya Allegri ya, dari Tangerang. Oke, Mas Adi dari Tangerang. Jadi kalau teman-teman semua atau kawan-kawan yang melihat Adi, siapa aja nih ya kan, Juventini dari Tangerang. Oke, kita langsung saja untuk masuk ke materi pertama, di mana kita mereview nih hasil match pertandingan pada hari ini. Karena setelah match kita langsung take nih untuk para Juventini semua. Lazio akhirnya kalah cukup telak 3-1 ya kan, menghadapi Juventus. Nih, menurut Bang Adi nih gimana nih gambaran hasilnya terhadap pertandingan kali ini nih? Karena kayaknya Juventus langsung ngegas aja nih di babak pertama nih, seperti tidak biasanya di musim lalu nih. Biasanya kan lebih menunggu situasi lalu counter attack, lalu biasa patternnya yaitu defense ya kan. Tapi kalau kali ini kayaknya musim kali ini cukup berbeda nih, si Allegri nih ya, tiba-tiba langsung direct ball cepat tut, gol ya kan. Nah, menurut Bang Adi gimana nih? Gue ngasih tahu dulu perasaannya bagaimana ya kan setelah match kali ini. Gimana nih menurut Bang Adi nih? Ya, gua sebagai Juventini pasti seneng ya, karena kan malam minggu jadi ceria gitu. Jadi ya happy sampai mungkin sampai hari Senin ya, Sampai hari sampai ada Senin. next match lagi Juventus. Jadi emang benar-benar ya Juventus paling nggak ada di posisi 3 lah kalau nanti Jonathan sudah selesai sudah main semua, atau minimal peringkat 2 ya, peringkat 2. Hmm. Jadi emang kalau gambaran match ini benar-benar Allegri yang beda gitu. Mungkin klien gua udah sering gua Klien. hina-hina di sini kan, udah sering udah merasa gua apa ya? Udah gua bully, setiap gua tampil di sini gua pasti selalu ngebully nih pelatih, akhirnya jadi klien gua, dan gua akan bela ini benar-benar Allegri yang beda. Mungkin dia udah berpikir bahwa ya ini sepak bola ini nggak hanya defensif, sepak bola ini ada tiga tiga kunci, ada namanya Hmm. defense, ada Hmm. attack, ada transisi, di mana di tiga-tiga permainan ini ada di game hari ini gitu. Jadi kalau gua ngelihat cara nyerangnya, cara counter attack-nya ini mirip kayak Didier Deschamps main di ngelatih Prancis 2018 gitu, dari Oh, belakang hmm, hmm. long ball, langsung counter attack, lari cari Mbappe untuk lari, terus counter attack, terus gol. Ini persis dari gol pertama nanti gol kedua gitu, pola-polanya hampir sama gitu. Nah, yang berbeda dari musim lalu, Allegri bisa kill the game, Juventusnya bisa kill the game. Gol ketiga, gol Vlahovic itu emang dan itu bahwa Juve pasti menang dan dapat 3 poin. Biasanya kalau musim lalu ketika kebobolan itu Juve udah kayak anak ketakutan, agak sedikit grogi, sehingga skor bisa jadi 2-2, atau emang ya kita kegempur selama babak kedua, kegempur sampai selesai. Tapi di match ini ketika ada Hmm. unggul 3-1, udah inilah Juve yang main nyantai, terus pelan gitu, ngatur ritme, terus juga main tinggal defense aja. Lawan mau nyerang, skor kita udah unggul dua gol gitu. Dan dari babak pertama emang harus ngegas, karena ya Allegri musim ini babak pertama masih banyak gol, tapi babak kedua mulai ya main istirahat lah, main defense, nunggu nunggu lawan gitu. Dan ya penempatan beberapa pemain yang di starting line up juga emang pas untuk di ya untuk Lord Lord yang sering dibully,
Hmm. akhirnya bisa main bagus gitu ya. Jadi yang benar-benar yang hari-hari yang spesial lah buat Juventini malam minggu ya. Oh Malam iya, minggu yang spesial lah buat Juventini. malam minggu yang spesial ya kan. Kalau menurut dari pendapat gua, setelah Giornata keempat ini Juventus menunjukkan grafik yang cukup signifikan ya dibandingkan musim lalu ya. Karena menurut gua dengan hasil 3 kali menang dan 1 kali seri dengan hasil positif itu dengan 10 poin dan baru kebobolan 2 gol itu cukup meyakinkan nih Juventus, apalagi ya kan Juventus tidak bermain di Liga Eropa ya kan, baik pun UCL, UEL maupun Liga Conference. Jadi di sini mungkin sedikit memberikan angin segar dan waktu istirahat yang cukup panjang bagi pemain untuk recovery ya kan. Di sini terbukti pada match kemarin, pada match kali ini, lihat emang benar kata Mas Adi ini ya kan, cukup atraktif, tidak defensif ya kan, tidak menunggu bola, terus tektokan belakang belakang lagi, tapi di sini karena gue melihat langsung direct ball, terus umpan kiri dan Vlahovic juga kayaknya semakin gacor nih ya bang ya kan, karena dibandingkan musim lalu mungkin untung aja nggak ditukar sama Laka. Agak rugi juga ya kan kalau misalnya benar kejadian itu si Lukaku jadi ke Juventus dan Lukaku masuk ya kan, aduh sayang sekali ya kan, akhirnya di sini dua striker ini sekarang cukup menjanjikan yaitu Chiesa dan Dusan Vlahovic, terbukti malam ini 2 gol serta Chiesa 1 gol ya kan, mudah-mudahan kedepannya Juventus stabil ya kan, karena pertandingan nggak bisa dinilai dengan 4 match kali ini karena masih ada sampai 38 match untuk di Liga musim ini. Nah, menurut Bang Adi ini jalan pertandingan kali ini apakah berbeda dengan pertandingan sebelumnya? Apakah ini sudah menjadi patternnya si Allegri untuk musim ini? Apakah nantinya ada perubahan lagi? Karena kita ketahui bahwa Paul Pogba masih terkena skorsing ya karena masalah doping. Dan apakah perlu lagi nih mengganti dari perannya Pogba ya? Karena kita kan gak menutup kemungkinan berekspektasi bahwa Pogba untuk musim ini full tim untuk berkontribusi dengan Juventus, tapi malah terjadi ada kasus doping tersebut. Nah, menurut Bang Adi nih, apakah sudah jadi patternnya si Allegri kah? Apakah memang juga untuk pemain tengahnya perlu penambahan lagi nih di winter nih? Karena melihat Fagioli, Miretti, terusnya Rabiot, McKennie, sama Wea ini juga harus butuh dapat pemain bintang nih untuk share pengalamannya. Silakan Bang Adi. Kalau untuk main dari 4 game ya masih patternnya emang udah kelihatan, udah sama dari 4 game. Cuman kelemahan yang udah 3 tahun nggak pernah diperbaikin sama si klien gua ini, itu kalau kebobolan itu selalu panik. Jadi kalau udah Juve kalau udah kebobolan duluan itu agak sulit menang gitu. Lawan Bolonya itu kan kebobolan duluan, akhirnya kita susah menang. Akhirnya cuma hasil seri. Artinya kalau PR ini nggak di nggak di stop atau nggak dievaluasi ke depannya, Juve akan ketemu tim yang akan nyerang Juve duluan dan Juve kebobolan. Nah, kita akan nggak tahu hasil pertandingan akhirnya apa, apakah bisa seri atau bisa menang karena mental comeback ini belum ada sampai sampai sekarang Hmm. ya. Jadi emang karena Juve menang karena unggul terlebih dahulu. Jadi kita ngerasa bahwa ya Juve udah bagus, sudah ada peningkatan signifikan, tapi belum karena kalau kita bisa comeback itu mungkin ada peningkatan yang sangat signifikan untuk musim ini. Jadi kita belum teruji untuk di partai-partai yang besar, terutama kalau kita kebobolan lebih dulu untuk lawan-lawan rival yang lain ya. Karena kan ini Lazio baru lawan yang dari Big Seven musim lalu gitu. Ini Mhm. kan Lazio kan pertandingan Lazio yang pertama gitu. Masih ada lawan Roma, masih ada lawan 2 Milan, Napoli, Atalanta. Itu kan kita belum tahu nanti hasilnya kayak gimana. Jadi emang di sini ada PR Allegri bahwa kalau sampai kebobolan duluan, nah gimana caranya tim ini bisa comeback gitu loh dengan permainan yang udah diatur dari awal, udah patternnya udah kayak gini, tapi kalau dia kebobolan dulu bisa nggak main direct, nggak bisa, pasti nggak bisa main direct gitu. Jadi emang masih ada PR kedepannya yang harus dievaluasi dan harus diperbaiki lagi gitu. Tapi kalau Mhm. untuk pemain tengah ya, Mhm. gue pemain tengah dengan core dari 3 pemain tengah, Locatelli sama Rabiot udah pasti starter. Cuman untuk mengganti Pogba pemain bintang dengan situasi ekonomi sekarang sulit ya karena emang Mhm. pemain-pemain di winter juga akan mikir mau pindah ke Juventus, mereka kan ngincer apa yang mau dibeli gitu. Kalau kita mau beli pemain Afrika, mereka Piala Afrika 2024 gitu. Mau beli pemain Mhm. Asia, mereka Piala Asia 2024. Jadi emang kalau kita mau beli pemain Eropa 2024 akhir musimnya ada Euro. Jadi emang mereka akan berpikir bagaimana peluang main gue di tim Juve nanti gimana.
Kalau emang ini statusnya pemain bintang ya, otomatis kan mereka akan mikirin kompetisi negaranya nanti di 2024. Jadi akan berpikir ulang, apakah gua bakal jadi starter, jadi pemain utama atau cuman backup Pogba selama Pogba kena suspend. Ini juga jadi apa namanya pilihan yang agak sulit buat pemain itu juga gitu. Jadi emang akan kalau untuk nambah pemain yang levelnya bintang agak sulit di winter studet di winter winter mercato ya karena emang pemain juga akan berpikir ulang lagi buat mau pindah gitu. Kecuali ini pemain bagus tapi cadangan di klub besar nggak pernah main, nah baru mungkin dia berpikir ke Juventus. Tapi kalau untuk pemain yang lagi perform, harganya Hmm. pasti mahal dan Juve juga nggak punya duit, jadi emang agak sulit sih kalau nyari pemain bintang di winter mercato agak sulit. Gitu. Apakah ada kemungkinan mengorbitkan lagi next gen yang katanya ada salah satu pemain kulit hitam juga yang katanya mau diorbitin lagi nih menjadi incaran si Allegri nih. Kalau dari nama kan tuh ada yang ditawarin dari listnya si Giuntoli kan Habib Hmm. Diarra, terus juga Iya, ada Kep Turam, itu kan starter ya di klubnya ya. iya. Mereka akan berpikir gitu. Turam juga akan berusaha masuk ke timnas Prancis 2024 meskipun cadangan ya. Tapi emang kalau main di Juventus dan dengan pemain yang dikit dibandingkan dia main di klub yang sekarang, dia milih pasti main lebih banyak main di klub yang sekarang karena emang starter terus juga disorot kan karena Deschamps pasti suka pemain lokal apalagi pemain intinya Prancis itu lini tengahnya kan pemain muda ya. Jadi emang nggak gampang untuk pemain muda Prancis ini buat step up untuk main di timnas senior karena iya, selain Rabiot ada Tchouaméni sama Kamavinga itu udah starter di timnas Prancis. Jadi kalau ada pemain muda lagi mau masuk timnas berat kalau dia nggak dapat menit bermain. Dan ini emang untuk pemain-pemain muda yang khususnya masih dari Liga Prancis orang Prancis agak sulit kalau untuk pindah ke Juventus yang nggak janjiin reguler mainnya gitu. Jadi emang gue pikir ya kayaknya kalau emang mau nyari pemain muda mending nanti 2024 ketika beberapa pemain senior udah ada yang keluar, nah kita bisa cari untuk backup buat backupnya nanti. Karena kalau Rabiot masih ada di situ pasti Rabiot pasti main, Locatelli pasti punya apa namanya pasti main. Tinggal kan Miretti, Fagioli yang akan dirotasi-rotasi terus. Ini kan kalau Hmm. ada pemain muda lagi kasihan. Nanti yang dirotasi siapa gitu? Apakah emang pentingnya mau rotasi sama Locatelli atau sama Rabiot kan susah juga. Kemarin ujungnya main di Copa doang kan. Jadi ya buat apa kalau cuma beli pemain muda mainnya di Copa doang gitu loh. Oke, baik kalau gitu. Baik, untuk selanjutnya di sini gua menyiapkan materi di mana proses terjadinya gol pada match Juventus melawan Lazio di mana Dusan Vlahovic mencetak 2 gol atau brace dan Chiesa cetak 1 gol dan kita juga kebobolan dari Luis Alberto. Menurut Bang Adi nih, untuk proses terjadinya gol babak pertama itu seperti apa nih? Karena tiba-tiba langsung aja tuh umpan dari kanan ya kalau nggak salah McKennie Iya. itu diumpan langsung di first time sama di Vlahovic. Terus kedua juga golnya Chiesa juga juga cukup bagus dan yang terakhir itu umpannya lagi McKennie nih ya kan. Kali ini cukup bermain apik melawan Lazio di mana McKennie mengirimkan umpan lambung ke arah Vlahovic ke tengah sehingga terjadinya ada proses gol ketiga yang langsung ditendang langsung ya di luar kotak penaltinya Lazio. Menurut Bang Adi ini bagaimana nih melihat dari proses terjadinya gol pada match Lazio kemarin nih? Gue lihat yang gol pertama ya itu kan McKennie ngambil bola dapat bola dari sisi flank kanan terus sampai sampai bolanya hampir out terus tiba-tiba di passing itu ada Locatelli yang langsung ngasih true pass langsung di half volley sama Dusan ya. Ini kan gol-gol kalau gua ngeliat gol yang Dusan lakuin ini persis kayak gol-gol di Fiorentina Hmm. yang mohon maaf musim lalu kita nggak pernah lihat Dusan posisi bolanya kayak gini. Biasanya Dusan dikasih bola crossing bola di atas. Nah, Dusan itu di Fiorentina banyak gol-gol yang bolanya tuh yang kayak gini gitu. Dan mungkin ini juga yang membuat Dusan tuh lebih tajam, lebih produktif, lebih banyak dapat peluang matang untuk di kompetisi di gol daripada musim lalu yang cuman di kotak penalti bingung mau nunggu crossingnya nggak ada yang nyampe gitu. Jadi emang bola-bola kayak ini bola-bola hobinya Dusan di mana di timnas Serbia juga kasih umpan-umpan datar kayak gini yang umpannya tuh setengah nggak datar tapi juga nggak ngelambung. Ini yang benar-benar yang wah ini benar-benar kayak gue nonton di Fiorentina dulu ya. Wah, walaupun ya jadi seragam Juventus akhirnya kok bisa nyetak gol kayak ini mungkin dari hasil apa latihan terus juga dia juga merubah cara mainnya adaptasi lah sama pelatih kan. Ya ini membuat gol pertama ini emang bagus banget emang dari skema yang dilatih lah. Ya, mungkin skemanya nggak cuma skema bola-bola kebetulan nggak gitu. Untuk Oh, gol kedua ini benar-benar bagaimana kita habis counter attack habis itu lari sampai kotak penalti terus tiba-tiba Chiesa bisa
dapat bola liar di kotak penalti, first time kaki kiri langsung gol, itu benar-benar ya Chiesa banget lah, yang kita udah lama kita nggak lihat Chiesa nyetak Iya, gol seperti betul. itu di Juventus kan. Itu benar-benar karena biasa kita nonton kayak gitu kalau Chiesa mainnya di timnas doang gitu kan. Hmm. Ini benar-benar yang Chiesa kita tambahin lah selama ini, kok kapan Chiesa bisa main lebih bagus, dan kita dengan ini kita lihat Chiesa yang udah kembali, terakhir kembali kayak sebelum waktu dilatih Pirlo, waktu di timnas Italia era Mancini gitu. Jadi yang lagi duet maut ini kan ya emang untung nggak dijual ya, emang harapan kan dua ini jangan sampai dijual gitu. Untuk gol ketiga ini gol yang gua nonton timnas Prancis dari gua apa golnya kayak gini-gini semua, dari kanan terus kasih ke striker yang lari gitu. Kalau Prancis mainnya Mbappe, kalau ini mainnya Dusan Vlahovic, itu benar-benar yang main long ball, lari dia nyari space, terus ada dapat kontrol bola 1 lawan 2 dia bisa nyetak gol. Itu benar-benar clinical, striker yang klinis lah. Yang kita selama ini kan striker kita Moisken, pasca Ronaldo Moisken, terus yang nggak bisa Morata buang-buang peluang, akhirnya kita dapat nomor 9 yang sekarang udah berkembang, bukan lagi nomor 9 yang ngambek, yang baperan. Sekarang kita punya real number 9 yang ya inilah yang dibutuhin Juventus saat ini gitu. Ketika kita nyetak gol, ada striker yang bisa mencahin kebuntuan. Dan satu lagi dia nyetak gol di gimana tuh mengkilling game ya. Kalau gol Vlahovic ini setelah gol ini pertandingan selesai nyaris gitu. Pertandingan udah selesai. Oke, baik. Sedikit aja nih untuk proses kebobolannya itu kayaknya kalau gue melihat terjadinya adanya kekosongan ruang yang di oleh siapa Luis Alberto, si Locatelli itu telat ya kan, telat menutup ruangnya tembaknya dari Luis Alberto sehingga bisa menceploskan dari luar kotak penalti ini. Apakah emang masih sedikit PR nih untuk di lini pertahanannya Juventus? Apakah emang agak sedikit telat out positionnya dari si Locatelli ya? Gimana menurut Bang Adi nih? Itu kan gol blunder karena kita main build up ya. Yang dikhawatirin gue udah pernah sepertinya awalnya tim Juve saat ini dari lini belakang sama lini tengah sama kiper itu nggak bisa untuk main bola-bola pendek build up era-era sepak bola modern kayak De Zerbi-nya di Brighton, Pep Guardiola di Man City, atau Hmm. Arsenal Arteta. Itu nggak bisa karena Juve nggak punya pemain-pemain yang cocok untuk main bola-bola kayak gitu. Itu dari back terus salah passing itu fatal untuk build up. Dan ketika Locatelli out position terus ada ruang kosong space itu nggak ada yang nutup. Kenapa? Karena posisi Juve lagi proses build up. Racing Lazio kan menaruh pemain di titik-titik yang dimana opsi passing, karena Sarri tahu bahwa siapapun yang megang bola di belakang Hmm. opsi passing cuma satu, pasti kalau Locatelli ada out position semua selesai gitu. Dan itu akhirnya blunder terjadi. Justru Alberto dapat ruang tembak yang luas banget, terus Chesney posisinya lagi nggak persis gawang, agak keluar, jadi emang bola emang tinggal diceplosan aja dan gol. Itu yang kesalahan fatal sebenarnya yang kita harus dibenahi sama Allegri, bahwa kalau emang lu mau main direct ya stop main kayak gini gitu, karena kita nggak bisa, Juve bukan tim spesialis yang main build up dari bawah, jadi pemain gak ada yang cocok. Hmm. Ini kalau ngelawannya tim-tim top Eropa, katakanlah Juve musim depan main di UCL dengan cara main seperti ini, ya habis gitu loh, karena Juve nggak bisa, Juve nggak punya pemainnya. Jadi bukan bukan Juve nggak bisa, tapi Juve nggak punya Pemain. materi-materinya yang bisa main kayak gitu. Iya. Bukan Jadi berarti emang punya nggak cocok. Cocoknya mainnya direct-direct aja udah. berarti Juventus belum punya pemain yang memiliki karakter build up dari belakang gitu ya. Sehingga Iya. jadi harus bisa menyesuaikan lagi skema atau formasi yang dibuat dari Allegri. Kalau gue melihat juga pertandingan kemarin ini si Lazio itu sisi kiri sering bolong nih. Felipe Anderson sering masuk nih. Walaupun Alexandro ikon kita ya kan nggak main. Tapi Ya. kayaknya Danilo sering ketinggalan lagi nih. Apakah emang berpengaruh juga? Kemarin di timnas dipanggil nggak dia? Kalau nggak salah dipanggil lawan Bolivia ya. Iya. Danilo kan main di timnas ada di bek Iya, kanan dia kan makanya mainnya. apakah mungkin dia fatigue, kecapean kah? Karena kalau gue lihat dari pertandingannya itu sering apa masuk menusuk dari sisinya Danilo itu Felipe Anderson. Apakah ini juga menjadi PR-nya Allegri kah? Apakah emang masih belum solidnya back-nya kita nih? Menurut Bang Adi, apakah punya pendapat tersendiri kah? Sebenarnya kan di Lazio Sarri kan mainnya di flank ya. Jadi mereka rapat ke tengah, passing-passing dapat di tengah, terus main Juve-nya numpuk. Habis itu di switch play ke kiri, ke Zaccagni sama Heli Henderson. Dia ambil ke Zaccagni, tapi kan di situ Juve punya McKennie yang sisi defense-nya bagus. Jadi McKennie emang jarang overlapping naik sampai depan, tapi cukup cuman untuk nahan doang, nahan laju apa untuk defense, untuk nahan Zaccagni supaya jangan penetrasi gitu. Jadi emang ketika Zakani didapat drop pass itu sudah ada McKennie di situ, sehingga apa Zakani ini agak
nggak berkutik gitu. Akhirnya dipindah ke kanan. Dia main Philippe Henry. Kenapa? Karena Kostic sisi defense-nya jelek, sehingga dipaksa main kanan, sehingga harus di cover sama Danilo. Nah, ini yang bikin Juve itu sering dicecer di sisi kanannya Lazio ke kirinya Juve kan. Sehingga pas awal babak kedua masuklah Cambiaso untuk mengcover itu. Gitu. Akhirnya ya emang Napoli nggak punya cara main, Napoli sorry, Lazio nggak punya cara main lagi selain ya mereka bingung harus main kayak apa. Sehingga apa? Akhirnya main pressing dari tengah. Kenapa ketika Allegri udah mainnya nyuruh main build up, di situ mereka main pressing. Karena kalau mainnya direct, mereka nggak bakal pressing. Karena kalau direct long ball jauh, otomatis ketika main mereka lagi high defensive line, mereka harus cepat transisi mundur. Ini kan tergantung sama fisik ya, stamina. Jadi emang kecerdasan Allegri juga, terus Sarri nggak punya jawaban, adjustment buat taktik apa yang gue pakai buat nembus lini belakang Juventus dari mana gitu, dari tengah mentok, dari sayap udah ke cover. Jadi emang pergantian pemain, terus juga adjustment yang dilakukan Allegri babak kedua itu emang yang bikin game ini Juve menang di pertandingan ini gitu. Karena Lazio Sarri nggak punya jawaban sama sekali. Pergantian pemain, Felipe Anderson tarik keluar ganti Pedro. Itu kan cuma penjagaan doang, dan Juve udah punya, dan untuk posisi yang dimana sayap kiri itu udah ditutup sama Cambiaso, babak kedua udah masuk. Jadi emang benar-benar ya apa yang dilakukan Allegri pergantian pemain emang udah tepat gitu. Mungkin kalau dari starter gua Miretti ya, babak pertama itu waduh banyak risk fall yang nggak perlu lah untuk pemain untuk sedikit-sedikit melakukan pelanggaran itu nggak perlu, Iya, karena iya, iya, betul. waktu masih panjang dan dia harus bisa maintain itu karena masih muda, tapi bukan berarti dimaklumin ya, karena dia harus berkembang. Kalau dia nggak selalu ngelakuin, kita nggak tahu nanti di game besar diprovokasi kartu merah, itu kan merugikan buat Juventus gitu. Jadi emang Miretti juga harus belajar bahwa kesalahan apa pelanggaran nggak penting itu juga harus dilakukan di match-match penting, match-match besar, karena ini baru Jonathan keempat ya, dia harus belajar nanti kena kartu merah ya, yang rugi Juventus kan. Jadi emang di sini emang dari 11 pemain yang starter babak pertama emang Miretti guys banyak kesalahan kecil, tapi bukan berarti nggak punya kontribusi. Tapi yang emang Juve mainnya emang kalau babak pertama musim ini emang berasa kayak Barcelona atau Bayern Munchen Hansi Flick ya. Cuman babak kedua udah mulai ke main-main ala Allegri yang dulu main bertahan pelan nunggu baru counter ya. Jadi kita lihat dua Juve yang wajahnya berbeda. Kalau mau nonton yang seru, nontonlah di babak satunya. Yang mau cepat tidur, nonton babak kedua. Biar balance hidup ini gitu. Itulah yang Juventus yang Juventus tunjukkan di musim ini gitu. Baik kalau gitu. Gua juga ingin menyoroti kinerjanya Weston McKennie. Jarang-jarang nih, apakah dia sudah tobatkah dari hasil peminjamannya ke Leeds United dan dia sudah belajar di sana kah? Karena eh, jarang juga kita melihat McKennie memberikan kontribusi yang cukup baik pada match kali ini dengan hasil kurang lebih 2 assist kalau saya nggak salah. McKennie bisa memberikan sedikit apa warna tersendiri nih untuk di sisi kanan Juventus. Walaupun di situ kita juga masih ada Timo Weah yang kali ini dicadangkan oleh Allegri. Nah, menurut Bang Adi nih gimana nih performance-nya McKennie? Apakah emang sudah menjadi yang terbaik kah? Apakah emang masih kita perlu uji lagi nih karena kan masih banyak match yang harus dilalui. Apakah emang dia sudah bertobat nih waktu setelah peminjamannya dari Leeds United ini? Silakan Bang Adi. Eh, di Leeds United kan dia mainnya nggak main di wingback ya, dia mainnya di nomor 10 loh, ditaruh di belakang striker. Ini gue nggak ngerti pelatihnya, itu karena orang Amerika juga saat itu kan ditaruh di nomor 10 gitu. Dan itu nggak perform jelas, emang bukan dia. Tapi gue pernah bilang waktu lawan Milan tahun lalu ya, yang gue juga ngisi jadi narasumber di sini. Ya. McKennie ini cocok kalau untuk Juventus main bertahan. Jadi kalau emang kita mau bertahan, nyerap lawan gitu, cocok buat McKennie. Biarin dulu lawan itu akan berjibaku lawan McKennie di babak pertama. Babak kedua, baru kita ganti pemain yang punya speed untuk penetrasi, untuk kita mulai nyerang. Nah, ini yang dilakukan Allegri di game ini. Pakai McKennie buat nahan Zakanyi nggak penetrasi. Babak kedua udah menit-menit 70 baru masukin ya. Jangan yang masih segar, speed masih kencing, jadi back lawan akan lebih udah letih, udah capek, sehingga belum jadi eksploitasi. Ini yang pernah dilakuin gitu. Dan untuk lawan next yang kayak ujian besar kan, kalau kita ngelawan Milan ya dengan Leonya, atau lawan Napoli dengan Kvaratskhelia, itu kan yang ujian lah buat McKennie. Kalau memang dia bisa stop dua pemain itu di game besar, mungkin dia cocok lah untuk jadi pelapisnya WA, dan kita nggak perlu lagi nyari right wing back untuk Mercato di winter ya, atau nanti musim depan, karena cukup backupnya WA udah ada McKennie gitu.
ini kalau dia bisa stop itu, tapi kalau dia masih ya masih goyang juga, berarti emang ya pertandingan ini mungkin lagi top perform, tapi berarti emang dia harus butuh belajar lagi. Maksudnya kita juga nggak bisa maksain dia konsisten main bagus karena dia bukan levelnya goodnya, levelnya kan ya kalau kita bilang pemain bagus enggak, pemain jelek ya kebagusan gitu. Kalau dibilang pemain jelek dia emang bingung, mainnya Hmm. sebenarnya main terbang nanggung sih sebenarnya. Tapi gua pengen lihat McKennie di game besar untuk stop ya level-level pemain kayak Leo atau Kvaratskhelia di mana kan akan hati langsung gitu lawan dua pemain itu gitu. Atau Oh, minimal kalau lawan rival Merda dia bisa stop manuvernya Di Marco di kirinya Merda kan oh ya ketemu betul betul. baru emang dia bisa dibilang kita wah ini cocok nih buat jadi wingbacknya Juventus musim depan pelapisnya WA ini yang masih ditunggu karena match ini ya belum nunjukin apa-apa kan satu game doang. Ingat satu game lah waktu dia debut sama Juve di era Pirlo kan bagus tuh mainnya, habis itu mulai tuh oh begini ternyata aslinya ya udah kita nggak tahu lagi, habis itu kan game pertama ya bagus itu. Oke, baik kalau gitu. Baik, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Kawan-kawan, baik kita lanjut untuk materi selanjutnya. Di mana sini gue telah menyiapkan materi mengenai data statistik nih. Data statistik match antara Juventus melawan Lazio. Di mana kalau kita bisa lihat statistiknya untuk Juventus melawan Lazio, position ball-nya itu kalah ya dibandingkan dengan Lazio. Di sini gue mengambil data dari Google di mana position ball-nya itu 64% dibanding dengan 36% lebih unggul oleh Lazio. Walaupun shot on targetnya itu banyakannya Juve. Nah, menurut Bang Adi nih, walaupun kita tidak menguasai jalannya pertandingan karena alur bola itu lebih banyak oleh pemain-pemain Lazio di babak kedua karena untuk menekan dan memperkecil jarak ketinggalan mereka nih. Apakah ini juga menjadi dasar strateginya Allegri mengingat wah, sempat kebobolan 2-1, kita agak lengah sedikit, tensi agak menurun, tapi karena terjadinya golnya si Dusan Vlahovic yang terakhir. Nah, apakah emang emang sudah menjadi patternnya seperti ini nih? Babak satu tuh jor-joran, press, direct, terus babak kedua saat pas habis turun minum, di direct untuk tahan bola dulu, lihat posisi, buka ruang, lihat kanan kiri, baru cetak gol kayak gitu. Apakah di sini menurut Bang Adi seperti ini kah emang Juventus eh, kalau untuk di babak kedua? Apakah mungkin ke depannya nanti tidak seperti ini lagi nih? Apakah emang sudah juklaknya nih kayak gini? Silakan Bang Adi. eh ini kan kalau lihat timnya Allegri kalau ball possession itu kan itu udah kayak apa namanya apa kayak sayur tanpa garam ya udah biasa kayak gini gitu. Kalau kita lihat Allegri ball possession 80% baru kita bingung ini Allegri atau apa nih atau lagi masukan apa nih gitu kan. Ini udah 36% kalau ball possession itu udah biasa, udah makanan sehari-hari lah buat kita Juventus ini. Kalau lihat statistik Juve berapa ball possession 30 sampai 36% itu udah biasa. Yang ngebedain adalah bagaimana cara ngeksekusi peluang itu gitu loh. Karena kan Hmm. kalau kita mau namanya bermain direct itu kan artinya memaksimalkan peluang sekecil apapun gitu. Jadi kalau namanya kita butuh striker klinikal, kita butuh striker yang kuat fisik karena kita harus banyak berlari, untuk striker harus banyak lari. Jadi nggak mungkin cuman berdiri di kotak penalti doang enggak, tapi kita harus juga harus banyak lari karena untuk mencari space kosong untuk nyetak gol gitu kan. Untuk main direct itu kan nggak gampang juga gitu. Butuh Hmm. butuh fisik sama butuh insting gol juga gitu. Jadi emang dari cara bermain ini emang udah kelihatan bahwa kayak Allegri lebih milih main kayak gini karena mungkin untuk kedepannya juga pertama irit stamina karena kalau mainnya bertahan terus otomatis capek karena kalau ketika kita udah capek capek nahan serangan terus mau build up build up lagi mau ngulangin transisinya agak sedikit lama karena Hmm. kalau Juve main kayak biasanya yang kayak biasanya kayak musim lalu habis dapat bola tahan terus baru mulai serangan itu lawan udah transisi untuk defense, sedangkan kalau yang sekarang itu benar-benar langsung dihukum ketika lawan kehilangan bola Juve langsung hukum lewat counter attack ini yang benar-benar counter attacknya juga benar-benar cepat banget. Jadi dari belakang tiba-tiba kita nggak tahu kapan McKennie tiba-tiba long ball lihat Vlahovic kosong tadi dan itu juga onside ya karena ada tempat VAR juga itu Iya, juga iya. emang onside. Itu benar-benar emang cara bermain itu gue nontonnya kayak di Prancis 2018 persis kayak di Deschamps waktu
mainin bola dari belakang ke Mbappe gitu. Cuma bedanya kalau di sini Vlahovic jadi emang benar-benar taktik ini emang lagi booming ya karena emang nggak cuman Allegri yang pakai ini, Pep juga sering pakai ini kalau dia lagi ketemu tim yang mainnya pressing. Jadi emang benar-benar Hmm. long ball ini emang main direct ini emang lagi efektif ketika tim lagi posisi defense dan lagi di pressing lawan. Karena Hmm. ketika lagi di pressing lawan, direct depan itu benar-benar cara ngebunuh lawan karena dengan striker yang bisa tipikal cepat ini bisa ngehukum lawan ini. Ini benar-benar yang taktik baru mungkin baru buat Allegri karena sebelumnya nggak pernah main kayak gini tapi emang mungkin untuk merefresh atau dia mengupgrade ilmunya dengan main seperti ini mungkin sering nonton tim-tim lain yang mainnya direct fight atau nonton counter attack-nya Mourinho yang zaman di Madrid pakai Ronaldo juga mainnya kayak gini tapi emang benar-benar untuk saat ini sih sampai Jonathan 4 benar-benar matang konsep main kayak gini ya kita nggak tahu semoga konsisten sampai akhir musim karena kalau dia konsisten Allegri ini mungkin bagi fans-fansnya Allegri di luar sana gitu Allegri bisa Scudetto 100% Scudetto persentasenya kalau di setengah musim Juve itu timnya minimal 48 poin untuk 20 game pertama. Jadi emang kalau emang Scudetto, mau Scudetto Allegri 48 poin di 20 game itu benar-benar yakin akhir musimnya bakal Scudetto. Di Milan, Juve 4 kali semua Scudetto. Tapi kalau naik turun kayak roller coaster, Scudetto cuma sekali. Jadi jangan pernah berharap Scudetto dia ketika Allegri ngelatih kalau posisi timnya struggle atau Hmm. roller coaster. Jadi jangan pernah berharap untuk Scudetto kalau posisi kayak gitu. Kalau sekarang boleh berharap walaupun sang pelatih targetnya 4 besar. Tapi yang kita sebagai Juventus ada yang ngomong, wah ini harusnya timnya Scudetto. Tapi kalau pelatih ngomong 4 besar ya terima aja toh musim depan tetap main di UCL kan targetnya main UCL kan. Itu yang mau dicari Juventus musim depan gitu. Bukan Scudetto hanyalah bonus. Karena kalau kita Scudetto takutnya berharap tinggi ternyata nggak Scudetto kan iya Kecewa cukup lagi. 3 musim. Iya. Cukup 2 musim ya. Gitu. Jadi untuk musim ketiga ini ya terima aja mau 4 besar yang penting UCL karena targetnya kita UCL kan udah nggak main di Eropa masa mau 2 tahun nggak main di Eropa kan nggak gitu. Oke, baik. Berarti Scudetto itu hanya bonus, ya kan? Targetnya Iya. adalah 4 besar, ya kan? Jadi bagi para fans-fans di sana, jangan terlalu berekspektasi tinggi dulu, karena ini baru 4 match. Masih banyak perjuangan yang harus dilalui Juventus, karena nggak bisa dihitung langsung aja selesai 4 match ini. Karena butuh yang namanya konsistensi dari performance-nya suatu tim untuk berlaga di sebuah kompetisi liga, ya kan? Ya, mudah-mudahan cukup berhasil Allegri dengan strateginya ini karena ya jarang-jarang ya kan musim lalu ya seperti kita ketahui kita walaupun dikurangin poinnya tapi lumayan lah ya kan masuk champion ya kalau nggak salah ya kalau nggak salah ya musim lalu kan. Peringkat peringkat Kan- 3 kan- harusnya. Iya peringkat 3 karena kita ada kasus. Nah mudah-mudahan kali ini ya minimal runner up lah, ya kan bonus itu Scudetto ya kan. Tapi kalau menurut Bang Adi peluang untuk maaf agak sedikit bias pembahasannya. Ya. Di Copa bagaimana nih? Apakah cukup harus ngejar kah? Apakah emang berjalan let it flow aja kayak gitu? Kan dia udah ngomong ini pelatih kan. Eh di Liga 4 besar, Copa final ya. Karena musim lalu kan kita nggak final gitu. Pasca final, ya musim pertama final, musim kedua semifinal ya. Ya musim ini final lagi gitu. Cuma masalahnya kan Hmm. kalau untuk di Copa dengan squad kayak gini cukup ya. Karena kan kita juga nggak main di Eropa. Jadi kan Februari itu sebenarnya penentu tuh untuk bisa double winner atau enggak. Kenapa di Februari ketika rival main di Eropa ya Juve cuma jadwal lokalan di Februari. Kita tahu Februari kan ada fase knockout Liga Champions di mana ya Juve nggak main di situ. Apalagi kalau Februari, Maret itu kan 2 bulan yang benar-benar krusial untuk tim yang untuk ngejar gelar juara. Apalagi di situ pasti ada semifinal Copa, juga Iya, nanti iya. jadwal Copanya itu jadi benar-benar emang lagi dan keunggulan Juventus musim ini untuk Scudetto ya itu nggak ada pemain Afrika. Jadi kita nggak ada yang absen di Hmm. Januari dan juga nggak ada pemain Asia juga. Otomatis kita juga nggak bakal kehilangan pemain-pemain yang akan main di Piala Afrika atau Piala Asia. Napoli kehilangan Osimhen sama Anguissa main di Piala Afrika. Jadi kita nggak ada pemain Asia sama pemain Afrika. Itu keuntungan Juve sama Merda ya. Itu juga nggak ada. Jadi emang benar-benar dua kuda pacu yang untuk ngejar juara gitu. Jadi emang kelebihan yang emang harus disyukuri karena Juve nggak beli pemain Afrika musim ini gitu loh. Kalau kita beli Oke. pemain Afrika terus tiba-tiba jadi core Januari dipanggil timnas drop lagi. Ini yang kita nggak tahu. Karena kalau kita beli Partey kemarin jadi main jadi core jadi regista terus nggak ada Partey drop masih di bulan Januari pasti akan drop lagi. Jadi emang benar-benar ya kayak musim lalu lah kita 8 kemenangan beruntun ketemu Napoli langsung dibantai langsung turun terjun payung gitu. Jadi benar-benar yang harus apa namanya disyukuri lah karena faktor non teknis
itu nggak ada di Januari sama Februari ya. Oke, baik kalau gitu. Oke, melanjut dari materi selanjutnya, rating nih. Karena gua telah melihat rating-rating pemain Juventus pada match kali ini, gua mengambil sumber dari salah satu yang terpercaya, di mana Dusan Vlahovic dengan poinnya cukup tinggi nih, 8,5, 8,5, karena mencetak 2 gol. Yang kedua yaitu Weston McKennie ini malah kalau menurut gua nih 7,7. Menurut Bang Adi ini apakah punya pilihan tersendiri kah? Apakah emang setuju dengan pilihan dari data yang telah kita sediakan nih? Silakan Bang Adi. Kalau lihat datanya ya kan emang ya ada tiga pemain yang menonjol ya kan, selain Ya, Chiesa terus juga ada McKennie terus juga ada Vlahovic 2 gol ya. Kalau melihat statistik dengan apa namanya tanpa gol Vlahovic walaupun ada assist dari McKennie juga nggak bakal bisa menang gitu. Jadi emang biasanya emang kalau Vlahovic sih gue setuju emang jadi apa namanya protagonis lah di pertandingan ini, emang bener-bener nentuin hasil gitu. Kalau gue nggak yakin kalau itu bukan Vlahovic katakanlah pemain lain dapat posisi kayak Vlahovic tentu bisa bisa jadi nyetak gol. Jadi emang bener Vlahovic on fire banget. Ini musim pembuktian harga 75 juta euro ya musim ketiga, atau ya musim inilah mungkin pembuktian bahwa ya inilah waktunya gua berkembang di tim ini, karena ya untuk harga gua 75 juta euro ada yang meragukan gua dan gua buktiin di beberapa match kan dia udah nyetak 4 gol, dari Juve kan nyetak 9 gol, di mana 9 gol itu tujuhnya dari Chiesa sama Vlahovic. Ini benar-benar duet maut ya, duet yang sangat dinantikan, karena tapi karena juga di sini kan Juve cuma main di lokal, jadi emang dua pemain ini bakal jadi andalan, dan emang kalau Vlahovic main of the match pantas di match ini gitu. oke, baik kalau gitu berarti sama ya dengan apa data yang gue berikan. Kalau menurut gue pribadi ya tetap Vlahovic karena ya benar dengan label pemain eh, bayaran cukup mahal, nggak seharusnya seperti musim lalu ya kan. Ya, harus nunjukin tajinya, kalau nggak ya udah dijual aja kan kayak gitu kan. Marahin udah beli mahal-mahal tapi nggak ada kontribusinya. Ya mudah-mudahan Vlahovic gacor dan terbebas yang namanya cedera, karena nggak bisa dipungkiri pemain bola riskan terkena cedera, karena Chiesa juga dengan akselerasinya itu cukup membuat lelah otot-ototnya. Jangan sampai lah cedera, karena kalau cedera juga pusing juga nih ya kan, pilihannya kayak atau enggak si Milik ya kan, ya mungkin standarnya masih di bawah rata-ratanya Chiesa kayak gitu. Ada tambahan lagi Bang Adi dengan dari match Juventus melawan Lazio kali ini? eh Sama dari gua mungkin Allegri juga harus mikirin bagaimana alternatif kalau main tanpa Chiesa, karena kan kalau Chiesa nggak mungkin diporsir walaupun kita nggak main di Eropa. Ya, Allegri harus punya taktik kalau Chiesa tuh nggak main. Ini belum teruji karena kan tadi masuk semua tuh Kane sama Milik, cuma kan udah Iya. menit 84 jadi nggak kelihatan kalau itu apa namanya optimal atau enggak. Nah, Allegri harus belajar bagaimana kalau Chiesa tuh nggak main dari awal, terus harus taktiknya seperti apa, cara mainnya kayak kayak apa. Ini juga karena kita nggak mungkin ngandelin Chiesa 38 match di Liga dengan kondisi yang dia baru sembuh dari ACL, terus Hmm. lelah, pasti belum juga balik ke timnas, cedera. Ini benar-benar yang harus di faktor non teknis ini yang bikin Juve bakal drop nanti kalau emang nggak dirotasi dengan benar. Gitu. Allegri juga harus punya taktik plan B lah. Kalau apa mau mainin double tower kayak Milik sama Vlahovic, gimana cara mainnya, atau pakai Kean gimana cara mainnya, itu memang harus diatur di setting game biar dua pemain ini perform terus, ya sama Vlahovic ini perform terus tapi dengan minute play yang optimal gitu, nggak harus overuse lah kalau sampai Hmm. sampai 38 game full itu kita nggak bisa kayak gitu, karena akan fatigue juga kayak pemain Liverpool. Van Dijk pernah main 62 game benar-benar di 4 kompetisi full, nggak pernah diganti tuh. Efeknya ya sekarang sering cedera karena emang overuse, otot-ototnya nggak bisa dipakai untuk main di full season satu kompetisi gitu. Ini benar-benar yang harus diperhatiin sama Allegri ke depannya, bahwa Chiesa emang andalan tapi bukan berarti dia nggak bisa diistirahatin gitu. Karena seperti kayak Zidane ingin istirahatin Ronaldo di era Madrid 3 kali berturut-turut UCL, itu Ronaldo disimpan di partai-partai yang nggak penting. Jadi kalau partai UCL makanya dia gacor di UCL. Kenapa? Karena di Liga aja main cuma 20 menit, 30 menit. Karena emang untuk di UCL diforsir. Jadi emang tahu prioritas Chiesa mau dibutuhin dipakai di match mana. Karena emang kita nggak bisa pakai Chiesa
setiap saat. Ini yang akan jadi apa namanya PR. jadi PR Liga. Karena kan Chiesa juga dibutuhin ke timnas Italia karena timnas Italia juga belum tentu lolos ke Euro 2024. Jadi emang otomatis akan beradu nih kuat-kuatan nih siapa yang mau pakai gitu. Jadi Oh, emang kita juga Chiesa pemain dibutuhin lah di dua tim saat ini. Jadi kita harus benar-benar punya plan B lah untuk Allegri. Semoga ya punya cara lah karena gue nggak yakin kalau Chiesa bisa main full full terus karena emang akan ya gue nggak habis pikir kalau nanti di akhir musim atau di mendekati fase krusial Kiesa cedera parah. Jadi emang bener-bener yang nggak bisa dia hmm. nanti akan fatal akibatnya gitu itu aja sih. Oke, baik. Berarti Spalletti sama Allegri ini ntar gontok-gontokan nih makanya. Ini mungkin agak berkah juga ya karena kemarin Chiesa Iya. nggak main di timnas karena agak sedikit bermasalah di ototnya. Walaupun setelah diperiksa di J Medical itu ternyata tidak terjadi yang hal mengkhawatirkan. Jadi cukup fit kali ini bermainnya dan terbukti mencetak 1 gol. Baik, cukup sekian materi dari gua kali ini. Oh ya, untuk next ke depan yaitu melawan Sassuolo. Prediksinya singkat saja nih untuk Bang Adi gimana nih? Apakah dalam pertandingannya akan sama seperti ini? Apakah Allegri akan melakukan rotasi yang seperti Bang Adi bilang? Karena Perin juga jarang main juga. Apakah akan dipakai lagi nih formasinya nih yang seperti ini? Ini kan udah rotasi ya. Rotasinya kan udah rotasi Kostic sudah main, rotasi sama Cambiaso, terus juga McKennie rotasi sama Wea. Ya kalau emang ada 9 pemain core utama yang udah pasti main, udah mainin aja itu. Yang rotasi pemain-pemain yang gak optimal. Mungkin Meretti Hmm. diganti. Yang pemain yang udah firm kayak gini, jangan dirubah-rubah lagi gitu. Allegri kan suka merubah-rubah. Ini kan nanti udah bagus, jelek lagi. Itu kan jadi pelajaran dia. Menang lawan Udinese, drop lawan Bologna itu gara-gara dia rotasi pemain. Jadi emang harus di rotasinya yang mana nih yang gua pasti rotasi nih atau Hmm. biasa main babak pertama skor 2-0 diganti itu bisa juga kayak gitu. Jadi menangin dulu gamenya baru dia mau rotasi. Jangan dari awal rotasi efeknya blunder gitu loh. Gitu. Oke, baik kalau gitu. Mudah-mudahan di hari Sabtu ya kalau nggak salah jam 11 Iya. pekan depan akan menghadapi Sassuolo di kandangnya Sassuolo. Oke, baik. Dari gua terima kasih. Cukup sekian materi kali ini. Terima kasih juga Bang Adi nih yang sudah menempatkan waktunya bermalam minggu ya kita karena happy-happy ini ya kan nggak masuk gua akhirnya Juventus menang. Akhir kata dari gue terima kasih. Jangan lupa nih, selalu dukung channel Suara Juventus ini karena dengan begitu kita bisa memperbaiki dan bisa menginformasikan lebih banyak lagi perihal mengenai Juventus. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa di share nih kepada teman-teman semua di luar sana ada channel yang bisa beropini secara langsung. Siapapun bebas. Kita di sini bisa beropini, berpendapat, mengeluarkan unek-unek mengenai Juventus. Seperti halnya Bang Adi nih. Jadi bisa aja nih kawan-kawan ingin mau masuk ke sini, monggo ada kontak personnya di deskripsi kami. Ya, Kak, Jangan lupa juga, ya gimana? Silakan. gue disclaimer dulu untuk yang nonton Suara Juventus ini gua bisa jadi narasumber di sini awalnya juga gue penonton di channel Oh, ini. tuh. Gua kontak dari Bang Rocky, akhirnya gue Tuh. dikasih kesempatan untuk jadi narasumber di sini. Jadi buat teman-teman Juventus ini yang di sana yang nonton ini, kalau mau kayak gua, silakan hubungi kontak person yang ada di bawah kata Bang Jeki tadi. Tuh. Iya. Oke, baik kalau gitu. Jangan lupa juga nih, ya kan, di komen nih kan, dengan komentar kalian yang membangun, saran, kritik, apapun, ya itu bisa membuat channel kami lebih baik lagi. Oke, akhir kata dari gua terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Mudah-mudahan Juventus selalu menang, ya kan? Tidak ada yang masuk gol lagi, tidak ada yang tidak malu-malu ngeliat sosial media karena kalah, ya kan? Mudah-mudahan Allegri selalu konsisten, ya kan? Mudah-mudahan ini bisa Scudetto. Amin, ya Allah. Akhir kata dari gua terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pino alla fine, Forza Forza Juve. Juve! Oke, mantap.